sini mewakili kita semua. Saya, Bapak Ibu semua, bahwa kita di dalam perjalanan kehidupan kita pasti kita mempunyai titik-titik terendah. Apa yang dimaksudkan dengan titik terendah? Apa itu titik terendah? Titik terendah adalah suatu titik di mana seseorang berada pada kondisi kehidupan yang paling terendah atau titik penghabisan. Titik di mana kondisi kehidupan seseorang itu sudah ada pada tahap titik penghabisan, titik yang paling terakhir. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi seseorang yang berada di titik paling rendah itu seakan mereka sedang berada di dalam satu terowongan yang gelap, di mana di ujung terowongan itu tidak terlihat satu titik pun, titik terang di sana, gelap gulita, dan mereka akan terperosok di dalam jurang atau lembah yang sangat dalam, dan tidak ada satu tangan pun yang terulur untuk ketika kita berada di dalam jurang atau satu lembah yang paling dalam. Untuk naik ke atas itu harus ada tangga, dan orang yang berada di dalam jurang itu bisa lewat tangga itu mereka naik ke atas. Nah, dikatakan bahwa seseorang ketika ia berada pada titik terendah itu seakan ia berada dalam satu terowongan yang gelap gulita, atau berada di dalam satu jurang yang paling dalam, lembah yang paling dalam, dan di situ tidak ada satu tangan pun terulur, tidak ada upaya dari seorang pun untuk menurunkan tangga untuk mereka naik ke atas. Kehidupan kita setiap hari di dalam perjalanan kehidupan kita menjalani kehidupan kita dengan senang, susah dan senang, malah ketika kita berada pada suasana situasi yang memang bagi kita itu sangat tidak sanggup sekali, tidak mampu sekali, kita berteriak, kita minta ke kiri tidak bisa, kita minta ke kanan tidak bisa. Seperti orang Israel yang ketika mereka dikejar, yang mereka keluar dari Mesir, mereka keluar, dan ketika mereka berhadapan dengan laut Teberau, di kanan kiri gunung, kanan gunung, di depan lautan, dan di belakang itu pasukan Firaun sementara mengejar mereka. Kalau kita ada pada titik-titik itu, kita ada pada posisi itu, pasti kita kita tidak tahu bahwa kita mau buat apa. Ya, orang Israel suasana hati mereka pada saat itu sangat sedih sekali. Kalau kita ada pada posisi mereka, mau menyeberang lautan, tidak ada jalan di lautan, di kiri gunung, ke kanan gunung, di belakang musuh. Dan akhirnya Tuhan, ya, di titik-titik terendah orang Israel pada saat itu, di mana tidak ada lagi pengharapan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat jalan bagi orang Israel. Demikian juga dengan kita, ketika kita berada pada satu jalan dan tidak ada, seakan tidak, jalan itu tidak berujung, tidak ada jalan keluar, disitulah Yesus adalah jalan. Sebab apa? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita bersama Yesus, maka setiap jalan yang buntu pasti Tuhan bukakan, karena Dia sendiri adalah jalan. Setiap kehidupan yang gelap pasti Dia memberikan terang, karena Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah hidup, Yesus adalah kebenaran. Ketika kita berada pada jalan-jalan yang salah, Yesus menunjukkan jalan benar bagi kita. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini Tuhan berbicara kepada kita di jurang yang gelap, ada di lembah yang gelap, bahkan itu dinamakan suatu titik yang sangat rendah sekali, atau titik penghabisan. Dan ketika kita menjalani kehidupan seperti itu, pasti kita masing-masing punya perjalanan hidup masing-masing, titik rendah, masing-masing kita mempunyai titik rendah, memiliki titik rendah masing-masing. Dan untuk mengatasinya itu pun kita dapat mengatasinya dengan cara kita masing-masing. Ada dengan cara yang benar, ada yang tidak benar. Dan ketika kita menjalani kehidupan seperti itu sangat melelahkan. Kadang membuat kita lelah, kita capek, kita tidak mau melangkah maju, kita mau tinggal di tempat saja.
Tetapi pada saat-saat seperti itu kekasih di dalam Tuhan, ketika orang bijak di dalam menghadapi suasana situasi seperti itu, untuk orang bijak dia dapat memahami jalan-jalan seperti itu merupakan berkat. Ya, persoalan adalah merupakan berkat. Pengalaman buruk itu merupakan guru di dalam kehidupan kita, merupakan berkat bagi kita. Itu ketika kita sudah memahami apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita, maka kita dapat menerima setiap titik-titik rendah kita, jalan-jalan yang gelap itu, kita akan menerima itu sebagai berkat bagi kita. Tetapi apabila kita belum memahami itu, maka timbullah keinginan dalam hati kita, kita mempersalahkan diri kita mempersalahkan diri orang lain, kita mempersalahkan, bahkan kita bisa mempersalahkan Tuhan. Ya. Jadi di dalam Tuhan, di luar Tuhan kita akan menemui jalan buntu. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, di dalam lembah kekelaman sekalipun, Yesus membuat tangga bagi kita. Yesus membuat jalan bagi kita. Yesus mengulurkan tangan bagi kita untuk kita naik ke atas. Puji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, bersama Tuhan Yesus, maka sesukar apapun jalannya, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, ada yang adalah Immanuel. Yesus yang adalah Immanuel itu, dia selalu beserta dengan kita. Ya, jadi dalam setiap kehidupan kita atau pesan-pesan kita terhadap teman kita, anak kita, mau jalan, Immanuel ya anak, Immanuel ya teman, Immanuel dan Immanuel. Amen. Dia yang adalah Immanuel itu, dia tidak jauh dari kita. Amen. Mungkin kita saja yang menjauhkan diri ketika kita merasa sakit, pahit, lelah. Kita bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Kita bisa pergi menjauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, seberapapun berjalannya kita jauh dari Tuhan, tetapi ketika kita lelah, kita balik ke belakang, Tuhan Yesus tetap pada posisinya, tetap terulur dengan tangannya. Seberapa jauh langkah kita, di mana di sana kita akan tersesat. Kita tidak punya siapa-siapa lagi, kita tidak menemukan jalan keluar, dan kita capek, kita lelah. Kita akan kembali dan kita melihat Tuhan dengan tangannya yang lembut tetap berdiri mengulurkan kepada kita. Untuk itu di sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus bersama dengan kita, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Tidak ada seorang pun, ya, sebab apa? Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita, ya, tidak dapat memisahkan kita daripada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Allah yang ada di dalam Yesus itu senantiasa. Mazmur Roma 8 ayat 39. Roma 8 ayat 39. Ibu Tini, saya minta tolong untuk membacakannya. Roma 8 ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kekasih-kekasih dalam Tuhan. Entah apa iblis dengan cara apa yang mau memisahkan kita dari Tuhan, tetapi tangan Tuhan itu tetap menyelarai. Ketika ada yang mau masuk tengah begini, tangan Tuhan ada untuk memegang kita. Untuk itu jangan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam menghadapi titik rendah jangan cepat patah arah, jangan cepat lemah, sebab Tuhan Yesus ada di ujung harapan-harapan yang hampir sirna. Di situ ada Tuhan Yesus. Mazmur 40 ini kekasih di dalam Tuhan. Jawaban dari Mazmur 37, 38, 39. Itu tugas kita untuk nanti kita membacanya. Dari Mazmur 40 itu merupakan jawaban atau titik terang daripada Mazmur 37, 38 dan 39. Karena Mazmur 37, 38, 39 ini merupakan masa-masa gelap daripada Daud, ya, sebagai pemazmur, ya. Ini merupakan masa-masa gelap daripada Daud atas penderitaan karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Daud, ya. Jadi kekasih Tuhan, setiap dosa dan pelanggaran ada konsekuensinya. Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika kita berdosa, kita minta
ampun, kita sadar, kita bertobat. Tetapi pengadilan Tuhan itu tetap berlaku. Karena Tuhan tidak berkompromi dengan dosa, maka pengampunan Tuhan terjadi, tetapi hukuman Tuhan itu tetap berlaku, berlangsung bagi kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan untuk memurnikan kita. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masa-masa gelap Daud punya titik terendah, dan di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika dia memiliki titik terendah, tidak ada harapan, bahkan dia dikejar oleh musuh, tetapi Tuhan menyembunyikan dia di bukit batu. Di sana dia membuat renungan ulang dan merenungkan kasih Tuhan. Ketika dia berdoa, dia berjumpa dengan Tuhan. Ya. Daud punya titik terendah, di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Dan di titik terendah Daud berjuang. Dia tidak berlari untuk curhat kemana, atau dia tidak berlari ke tempat-tempat karaoke, tetapi dia bersembunyi di bukit batu. Tuhan menyembunyikan dia, Tuhan melindungi dia, dan dia merenungkan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, dan dia berdoa dengan Tuhan. Ya. Jadi ketika Daud memiliki titik terendah, dia hanya berlari kepada Tuhan. Dia berjuang untuk mencari perkenanan dari Tuhan. Dia berjuang untuk mencari hadirat Tuhan. Ya. Dan Tuhan melalui titik terendah daripada Daud, Tuhan memurnikan Daud. Bahkan Tuhan memurnikan dia atas dosa dan kesalahannya. Yang kita melihat bahwa ketika Daud berdosa terhadap istri Uria di situ dan mereka punya anak, pada saat itu anaknya diambil, anaknya harus mati, dan dia menangis, tapi setelah itu dia tidak berkabung selama-lamanya, tetapi dia mengingat kebaikan Tuhan, dan dia mengingat bahwa Tuhan itu betapa adilnya. Kekasih Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin di antara kita, saya tidak mengatakan bahwa saya baik, tapi puji Tuhan, selama perjalanan kehidupan saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, karena memang Tuhan itu terlalu adil bagi kita. Ada banyak yang orang-orang yang mungkin kita konseling dengan mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak adil dengan saya. Kenapa saya sudah begini, sudah dekat sama Tuhan, tapi saya masih begini dan begini. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Kekasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan sangat adil, seadil-adilnya kepada kita. Untuk itu mari di sore hari ini kita berjuang untuk mencari perkenanan Tuhan, berjuang untuk mencari hadirat Tuhan, ya, melalui doa, ya. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 40 ini merupakan jawaban dari Mazmur 37, 38, 39, bahwa ketika Daud dengan setia, dengan sabar, Daud dengan setia, sabar dan tekun menantikan jawaban Tuhan, maka Allah setia di dalam menjawab pergumulannya, doanya. Dan kita baca di dalam ayat yang ketiga, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Lubang kebinasaan itu titik yang paling rendah sekali. Dia sudah dekat dengan binasa. Kita mengangkat kita dan menempatkan kaki kita di atas bukit batu. Tuhan Yesus baik. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sikap kita, hal-hal yang kita ambil, hal-hal yang kita bisa ambil di dalam menghadapi titik-titik terendah atau persoalan-persoalan yang sudah ada pada titik tidak lagi harapan sirna. Maka yang pertama kita ambil adalah jangan kita meremehkan titik terendah. Ketika kita ada di sana, kita cepat menemukan titik balik untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus sabar di dalam menjalani kehidupan.
Kita harus sabar, ya. Sabar. 1 Korintus 13 ayat 7c. Di situ mengatakan bahwa kasih menanggung segala sabar menanggung segala sesuatu. Dan yang ketiga, kita harus rendah hati. Di dalam menghadapinya itu, kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi kita teruslah, kita rendah hati. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Tidak rugi kalau kita menjadi orang yang rendah hati. Haleluya. Yang keempat, taat dan setia. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya minta kesediaan Ibu Ana untuk baca. Matius 7 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Baik, puji nama Tuhan. Supaya kita berada di dunia ini, kita dikenal oleh Tuhan. Sampai saatnya nanti juga Tuhan mengenal kita, ketika saatnya kita datang, Tuhan mengenal kita. Jangan sampai kita berada di dunia, kita dikenal, tetapi ketika nanti kita tidak dikenal oleh Tuhan. Sekarang masanya untuk kita mencari muka dengan Tuhan. Tidak perlu kita cari muka dengan manusia. Kita mencari muka dengan Tuhan. Sungguh-sungguh bertemu muka dengan Tuhan di dalam doa. Puji nama Tuhan. Yang saya minta kesediaan Ibu Tini untuk Yohanes 16 ayat 10. Yohanes 16 ayat 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yohanes 16 ayat 10. Oh ya. Mazmur 25 ayat 14a. Mazmur 25 14a. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Jadi yang kelima adalah intim dengan Tuhan. Ayat pendukungnya itu adalah Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ketujuh adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di situ dikatakan tetaplah berdoa. Atau yang ketujuh itu adalah berdoa. Maka ayat pendukungnya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, ya. Jadi tetaplah berdoa. Kita pandai untuk meraih hati Tuhan. Amin. Supaya Tuhan senantiasa, hati Tuhan, hati kita tidak jauh dengan Tuhan, ya. Kemudian Efesus 6 ayat 18. Saya minta kesediaan karena membacanya. Efesus 6 ayat Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Berdoa senantiasa dan berjaga-jaga. Berdoa untuk orang kudus. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk Bapak Gembala, keluarga Gembala. Berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan
di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan kita khusus di Jakarta, supaya kita tetap satu di dalam Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda gereja, tetapi senantiasa ada di dalam, kita berdiri di atas firman Tuhan, ya. Dan kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian dan kemenangan daripada Daud membuat Daud, dia mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan, ya. Jadi Daud mengajak orang-orang untuk takut dan percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. Dan ketika ada pada perjanjian baru, maka Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan tadi saya mengatakan bahwa kita punya kisah yang berbeda-beda, kita punya titik terendah. Pasti kalau kita diberi kesempatan untuk masing-masing bersaksi tentang titik terendah itu, pasti kita semua pasti ada yang sedih, ada yang lucu, ya, karena dengan cara kita mengatasi masa-masa titik-titik terendah itu dengan cara kita sendiri, ya. Jadi hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jika saat ini kita sedang berada pada titik-titik terendah, kita tidak tahu, ya. Mungkin saya selama ini sekarang ini saya mempunyai pergumulan di mana di situ mungkin saya sudah tidak punya harapan dan segala sesuatu saya cuma bilang begini, Tuhan, ini saya sudah melakukan bagian saya dan ini adalah bagiannya Tuhan, gitu. Seperti kita mengatur Tuhan, seperti saya mengatur Tuhan, begitu, ya. Dan di ujung harapan kita, ketika di ujung harapan kita dan harapan kita akan sirna, maka Tuhan datang dan Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita. Sekalipun kita ada di bayang-bayang kematian. Dan ketika kita melihat Marta dan Maria, ketika mereka berada pada titik-titik penghabisan harapan, titik-titik terendah, Tuhan Yesus datang dan mereka mendapatkan harapan mereka diperbaharui, ya, dan hiduplah Lazarus saudara mereka. Kita melihat Ayub juga dia ada di titik yang paling terendah, tetapi dia memiliki titik balik, tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat yang di Yunus juga demikian, sampai dia harus ada di dalam perut ikan, ada di dasar laut, tetapi cara Tuhan di situ dia bertemu dengan Tuhan. Di dasar laut, di dalam ikan yang besar, dia bertemu dengan Tuhan, berbincang dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Karena siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah atau kesesakankah atau penganiayaankah, dan kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, ya. Tidak ada, saudara-saudara. Kita Yesus datang berjumpa dengan kita, dan dia membentuk kita dengan tangan kasih-Nya, tangannya yang lembut, tangannya yang penuh kuasa. Dia mendaur ulang kita. Kehidupan saya pada zaman dulu itu, pada saat saya belum sadar itu, ya, saya menganggap bahwa diri saya itu adalah sampah. Dan ketika Tuhan sudah mengangkat saya, membawa saya merasa bahwa sampah itu Tuhan sudah mengubahkan menjadi permata. Kita adalah sampah-sampah di dunia ini, tetapi Tuhan berkenan, sudah memilih kita, sudah mendaur ulang kita, membentuk kita, pribadi kita menjadi pelayan-pelayan yang manis, dan kita sudah menjadi permata di tangan Tuhan yang berharga, ya. Tuhan sudah mendaur ulang kita. Dan kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa saja titik-titik terendah kita? Titik-titik terendah kita ada manakala kita tidak dipandang, ada manakala kita dianggap, ada manakala kita ditinggalkan, kita dikhianati, dan ketika kita dijauhi, ketika kita dicurangi. Disitulah, ya, Tuhan ada buat kita.
Sekalipun manusia pergi meninggalkan kita, orang yang kita kasihi sekali, cintai sekalipun dia pergi meninggalkan kita, tetapi Yesus adalah kekasih sejati, cinta sejati kita yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Saya mengakhiri firman Tuhan dengan menyaksikan kebesaran Tuhan melalui kesaksian saya. Biasanya kalau saya mau bersaksi, selalu saya